Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulai kajian ini kita akan bahas amal hati yang baru, yaitu adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, "At-tawakkul 'ala Allah amalul qalb." Tawakal kepada Allah adalah salah satu amalan hati. Ya. Pembahasan tentang tawakal kepada Allah adalah pembahasan yang sangat penting, terutama di zaman sekarang ini yang dimana banyak orang mulai bersandar kepada sebab, hati mereka terpikat kepada materi yang mereka lihat, ya, dan mereka lupa untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau berobat maka dia bersandar kepada dokter, ya, seakan-akan kesembuhan dari dokter. Kalau seorang bekerja maka dia sandarkan hatinya kepada bosnya, ya. Kalau dia belajar, ya, maka terkadang ingin lulus dia sandarkan kepada usahanya, ya. Dia lupa bahwasanya kita memang disuruh untuk berikhtiar, tetapi hati kita harus kita sandarkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menentukan segalanya, yang mengatur segalanya. Contoh juga seperti zaman sekarang, jangan sampai kita lalai ketika di masa pandemi, kemudian kita bersandar kepada obat misalnya, bersandar menyerahkan hati kepada vaksin. Ya, yang kita tahu memang itu semua baik, ya, tetapi masalah hati harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita merasa bahwasanya pandemi ini akan selesai dengan ada vaksin, ya. Kita berharap demikian, dengan ada vaksin pandemi bisa selesai atau paling tidak ringan, tapi ingat hati kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sebab-sebab yang kita lihat secara kasat mata, ya. Karena alam semesta ini semua yang ngatur Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pembahasan tentang tawakal ini sangat penting. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara doanya, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits faslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup, yang maha qayyum, yaitu yang menegakkan yang lainnya, ya. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan kepada engkau. Faslih li sya'ni kullahu, perbaikilah urusanku, segala urusanku, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Dan janganlah engkau menyerahkan diriku kepada diriku sendiri meskipun ya sekejap mata. Itu seakan-akan Nabi berkata, Ya Allah, ambillah segala urusanku, aku serahkan segala urusanku kepadamu. Nanti insya Allah akan kita ada pembahasan khusus tentang urgensinya kita mempelajari tawakal. Ini hanya sekedar mukaddimah, ya. Intinya kita penting untuk belajar tentang tawakal. Tawakal secara bahasa, ya, diambil dari wakala kemudian tawakkala, ya. Dari kata wakala. Kalau kita bahas secara bahasa adalah wakala, yaitu menyerahkan urusan, ya, kepada orang lain, ya, pihak lain. Sering ini kita gunakan dalam bahasa Indonesia, kita mengatakan wakil saya si fulan. Apa maksudnya kita mengatakan wakil saya si fulan? Maksudnya saya menyerahkan urusan saya kepada dia yang menjalankan urusan saya. Jadi secara bahasa tawakal itu maknanya adalah al-i'timad wa tafwid. Al-i'timad atau tawakkul maknanya adalah al-i'timad wa tafwid. Al-i'timad artinya bersandar dan tafwid artinya menyerahkan urusan. Ya, ini secara bahasa. Karena kalau kita kembalikan, kita lanjutkan kepada makna istilah, makna terminologi secara syariat. Apa itu tawakal? Tawakal secara gampangannya adalah menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan hati kepada Allah dalam segala urusan kita. Itu makna tawakal secara sederhana, ya. Dan di antara definisi yang memberi gambaran yang sempurna tentang tawakal adalah definisi yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Saya bacakan. Beliau berkata, hakikatut tawakkul 'ala Allah. Hakikat dari tawakal kepada Allah, ya. Jadi kalau bahasa Indonesia kita bilang tawakal, bahasa Arab itu tawakkul, ya. Cuma beda dhamma sama fathah, tapi maknanya sama, ya. Hakikatut tawakkuli 'ala Allah. Hakikat dari tawakal kepada Allah, an ya'lamal 'abdu annal amra kullahu lillah. Itu seorang hamba mengetahui bahwa segala urusan perkara adalah milik Allah. Wa annahu ma sya'allahu kan. Bahwasanya apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Wa annahu huwan nafi'ud dar. Dialah Allah yang memberi manfaat dan juga memberi mudarat. Al-mu'til mani'. Dialah Allah yang memberi dan menahan. Wa annahu la haula wa la quwata illa billah. Dan tidak ada perubahan kondisi dari satu kondisi ke kondisi yang lain, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa ba'da hadzal ilm,
setelah seorang hamba yakin akan hal ini, ya'tamidu biqalbihi ala rabbih, maka dia dengan hatinya dia bersandar kepada Rabbnya, fi jalbi masalihi dinihi wa dunyahu, dalam rangka untuk meraih kemaslahatan yang berkaitan dengan agamanya maupun tentang dunianya, wa fi daf'il madar, dalam rangka juga untuk menolak kemudaratan, wa yathiqu ghayatal wuthuq bi rabbih fi husuli matlubihi, dan dia benar-benar percaya kepada Allah ya dalam rangka untuk meraih apa yang dia cari. Wa huwa ma'a hadza badhilun juhdahu fi fi'lil asbabin nafi'ah, disertai dengan dia menyandarkan hatinya kepada Allah, dia juga berusaha untuk berikhtiar, kalau bahasa kita berusaha melakukan sebab, ya. Famata istadamal abdu hadzal ilm wa hadzal i'timad wa thiqah fa huwal mutawakkil 'ala Allah, maka kapan seorang hamba senantiasa menghadirkan ilmu ini dalam dirinya, yaitu meyakini segala sesuatu di tangan Allah Subhanahu wa taala, wa hadzal i'timad wa thiqah, dan senantiasa menghadirkan dalam hatinya menyandarkan diri kepada Allah dan percaya kepada Allah, maka dialah telah bertawakal kepada Allah, fa huwal mutawakkil 'ala Allahi haqiqatan, maka sungguh dia telah bertawakal kepada Allah secara sungguh-sungguh. Wal yubshir bi kifayatillahi lahu, ya, dan hendaknya dia bergembira bahwasanya Allah akan mencukupkan urusannya, wa wa'dihi lil mutawakkilin, dan Allah telah memberi janjinya kepada orang-orang yang bertawakal. Ini penjelasan yang lengkap dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Intinya tawakal secara istilah adalah menyerahkan urusan kepada Allah, menyandarkan hati kepada Allah dalam segala urusan, disertai dengan ikhtiar. Wallahu a'lam bishawab.